Oke, selamat malam semua. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Ya, kita mulai ya. Kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini ya. Jadi minggu kemarin itu saya izin untuk tidak masuk kuliah sama tidak kerja karena saya baru lahiran. Jadi saya minta izin seminggu untuk tidak kerja sama tidak ke kampus. Oke, hari ini agendanya kita membahas mengenai algoritma genetika. Kemarin kan udah di-share ya materinya. Mengenai teori algoritma genetika. Sekarang kita akan bahas bersama-sama. Share screen. Oke, algoritma genetika. Nah, tujuan utamanya itu tentu untuk mencari solusi dari permasalahan. Ya, contohnya permasalahannya apa? Contohnya gini. Hmm, oke, di sini ada kita bikin garis. Misalnya di sini gaji. Oke, gaji IT support aja. Ini agak susah. Gaji IT support. Terus ini misalnya lokasi. Lokasi. Nah, di sini kan gaji itu support itu berbeda-beda ya setiap daerah. Ada yang rentannya misalnya 4 juta, ada yang 7 juta, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 10 misalnya. Ya, terus ada yang 5, nah contohnya kayak gini. Nah, dia itu untuk mencari misalnya eh, gaji tertinggi. Nah, maka dia akan mencari titik lokasi tertinggi untuk IT support misalnya di sini. Ya, ini misalnya IT support tertinggi. Misalnya di lokasi Jakarta kayak gitu contohnya. Oke, jadi itu untuk mencari solusi dari permasalahan. Nah, terus sebenarnya ada algoritma pencarian yang prosedural. Contohnya ada Deep First Search, ada tuh DFS, terus ada Linear Searching, ada Binary Search, terus ada Jump Search. Yang lain ada A-star, Dijkstra, dan lain-lain. Nah, di sini mungkin ada yang pernah tahu apa itu Deep First Search atau Linear Search, Binary Search, Jump Search sebelumnya. Mungkin di algoritma mungkin ya, algoritma dasar atau logika. Sudah dapat materinya. Atau baru pertama dengar. Kayaknya pernah dengar tapi lupa untuk Oke, beda-bedanya. oke. Kita coba review sedikit ya. Oke, di sini ada beberapa contoh. Kita bahas misalnya the first search itu mencari untuk digunakan dalam struktur data seperti graf, terus mengikuti jalur sejauh mungkin sebelum kembali dan mengeksplorasi cabang yang lain. Ya, di sini ada ilustrasinya. Kita tonton ya.
Salah. Oke, jadi dia di sini mencari titik terdekat. Nah, dia mau eksplorasi misalnya di ke kanan dulu. Oke, itu untuk deep first search ya. Terus contoh yang lain ada namanya linear search. Ini yang paling sederhana. Ya, cara kerjanya memeriksa setiap elemen dalam kumpulan data secara berurutan hingga elemen yang dicari ditemukan atau sampai seluruh kumpulan data telah diperiksa. Ini kalau kita punya hmm, array, misalnya ini 1, terus 5, 7, terus 6, 9, 8, misalnya ini diisi array. Terus kita mau cari angka 6. Nah, maka linear search ini dia akan mencari dari indeks pertama atau indeks 0. Ya, dia akan mencari angka dari mulai di indeks angka 0. Ini bukan 6, dia akan lewat, ini bukan, ini bukan. Nah, saat dia ketemu angka 6, maka dia akan berhenti pencariannya. Oke, itu untuk linear search. Oke, belum absen Mas ya. Pak, yang di linear boleh diulang, Pak? Gimana, Pak, maksudnya? Oke, linear searching. Itu kalau kita punya array, ini contohnya kita punya array. Coba bisa hapus dulu. Bisa dihapus. Ya udah, kita punya array di sini 1, 5, 7, 6, 9, 8. Nah, terus kita mau mencari angka 6 di tumpukan array ini. Nah, maka sistem kerja linear searching itu dia cari dari indeks pertama. Indeks 0 itu bukan 6, berarti dia next. Ini bukan angka 6, next lagi, next lagi. Nah, baru dia saat menemukan indeks ke-6, dia akan selesai. Seperti itu. Terus kalau dia misalnya cari angka 9, maka dia cari dari angka pertama lagi, 0, 1, 2, 3, dia ketemu di indeks keempat. Gitu. Itu linear Oke, sih. search. Terus yang ketiga ada binary search. Itu untuk mencari elemen dalam kumpulan data yang sudah terurut. Nah, kalau ini caranya membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Oke, di sini ada ilustrasinya. Ini ada perbandingan antara linear search sama binary search.
Oke, jadi itu perbedaan antara binary search dan linear search ya. Oke, lanjut contoh terakhir adalah jump search. Itu bedanya kalau sesuai namanya dia akan loncat-loncat ya. Dan memungkinkan efisiensi yang lebih baik daripada pencarian linear. Oke, itu contoh-contohnya ada berapa ya? Di luar sana lebih banyak lagi. Nah, kenapa kita menggunakan algoritma genetik? Karena algoritma yang tadi kita bahas, algoritma pencarian itu, dia bersifat prosedural search. Jadi setelah tahap A ke tahap B, tahap B ke tahap C. Nah, itu prosedural. Hanya searching dari samping, dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Itu terus berjalan seperti itu. Itu disebut dengan prosedural search. Nah, sedangkan algoritma genetika masuk ke dalam kelompok random search. Ya. Ini akan sangat berguna ketika kita mempunyai masalah non-linear. Ya, mungkin tadi kalau masalahnya kayak gini, kita mau mencari nilai minimum, itu akan sangat gampang ya. Kita tinggal mencari titik di sini dan di sini. Ya, kita bisa menggunakan dx dy sama dengan 0. Ini untuk fungsi minimal. Tapi kalau studi kasusnya udah kayak gini, terus ke bawah, atas, ini akan sulit ya. Atau juga ada masalah misalnya traveling salesman problem. Di titik-titik bagaimana seseorang itu mengunjungi satu lokasi. Titik A, titik B, C, D, E. Nah, ini akan sangat sulit kalau kita menggunakan procedural search. Nah, kita akan membutuhkan yang namanya random search. Kayak gitu. Oke, itu untuk intro dari algoritma genetika. Oke, sebelum kita masuk, ada yang mau tanyakan algoritma genetika intronya? Udah paham lah ya. Mau refresh lagi pengetahuan sebelumnya. Oke, kita akan bahas algoritma genetika. Ya, dikembangkan oleh John Holland tahun 1970. Ini orang jenius yang menemukannya. Dan sampai sekarang itu masih digunakan ya algoritma genetika. Terus ini bagian dari evolutionary computation. Dan ini terinspirasi dari proses evolusi dan seleksi alam makhluk hidup. Ya, jadi dia punya jargon, siapa yang paling kuat dia akan terus ada. Ya. Terus dia juga terinspirasi dari teori Darwin. Oke, nanti kita akan coba bahas ya. Oke. Oke, di sini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, terdiri dari banyak solusi prospektif yang dimunculkan sekaligus. Terus yang kedua, setiap iterasi atau pengulangan menyediakan kandidat untuk solusi yang lebih baik. Ya, karena ada yang namanya seleksi ya. Jadi kalau yang eh, fitness value nanti kita ngebahas. Kalau fitness value-nya atau rankingnya tinggi, maka dia akan terus ada. Kalau rankingnya di bawah, dia akan dieliminasi. Jadi akan menyediakan kandidat untuk solusi yang lebih baik. Dan yang ketiga, cepat dan efisien. Oke, di sini akan berkenalan dengan istilah-istilah dalam algoritma genetik. Yang pertama ada populasi. Ini namanya populasi nih. Ya, kumpulan kemungkinan solusi. Lalu yang kedua ada kromosom atau individu.
sama aja. Kromosom individu sama. Yang ketiga ada genetik. Kalau di teori ini dibagi dua, ada genotype dan phenotype. Atau gennya, di sini disebut dengan gennya. Ya. Di populasi, kromosom, ini yang satu baris ini. Lalu ada gennya. Oke. Oke. Lah, nggak ada. Genetik algoritma. Nah, untuk algoritma genetik, maka kita akan sangat sering mendengar istilah genetik dan fitness value. Pasti kita akan istilah genetik dan fitness value. Nah, apa sih itu genetik? Genetik itu informasi yang kita cari. Kalau yang tadi teman-teman lihat ilustrasinya, satu baris, nah itu kan berisi data, ya. Terus berapa nilai dari genetik itu, atau berapa nilai dari individu itu. Di genetik adalah informasi yang kita cari. Terus yang kedua, genetik juga mempengaruhi kelakuan dalam sistem kita. Nah, lalu apa itu fitness value? Nah, fitness value itu seberapa bagus genetik dalam sistem. Seberapa bagus dalam sistem. Jadi kalau lebih singkatnya itu genetik itu kelakuan dan fitness value adalah seberapa bagus. Ya, kayak gini. Oke, bingung ya bingung? Kita akan urai satu persatu. Tapi ingat-ingat ini kita akan sering menggunakan istilah genetik dan fitness value. Oke, lalu kita akan membahas langkah-langkah dalam algoritma
genetik. Langkah-langkah. Yang pertama, oke, perhatikan di sini. Yang pertama itu kita harus menentukan populasi. Populasi itu adalah sebanyaknya gen yang kita tentukan. Dalam kurung, banyaknya gen. Contohnya yang tadi kita ilustrasikan. Oke, misalnya di sini ada gen 1, ini gen 1, gen 2, gen 3, gen 4. Nah, ini semua sebut dengan populasi. Oke, jadi itu yang pertama kita tentukan populasinya atau banyaknya gen yang terdapat dalam sistem kita. Oke, itu langkah pertama. Oke, kita masuk di langkah kedua, yaitu seleksi. Nah, contohnya kan tadi kita udah membuat gen 1, gen 2, gen 3, dan gen 4 di populasi kita. Nah, di seleksi ini, gen tadi kita sudah masukkan, itu akan diseleksi, akan di ranking. Ya, nilainya berapa fitness value-nya. Oke, contohnya di sini, ini gen 1, gen 2, gen 3, gen 4. Nah, ternyata setelah dilakukan perhitungan fitness value, gen merah, oke. Gen 2 ini termasuk ke dalam gen yang paling bagus. Ya, rankingnya paling tinggi. Ranking nomor 1, terus 4, ranking nomor 2, gen 3, contohnya dia masuk ke dalam ranking 3, gen 3 masuk ke dalam ranking keempat. Nah, di seleksi ini akan seperti itu prosesnya. Dia akan memberikan nilai pada setiap individu. Ya. Nah, di seleksi ini maka kita bisa menentukan gen mana yang terbaik. Maka kita menemukan gen 2 karena dia ranking pertama dan gen 4 karena ranking kedua. Nah, maka proses selanjutnya adalah crossover. Nah, untuk crossover kita harus menentukan parentnya atau orang tuanya. Tentu dipilih orang tua yang terbagus ya, yang akan dikombinasikan. Nah, maka ini disebut dengan parent. Parent. Oke, ini langkah kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu crossover atau bahasa Indonesianya rekombinasi.
atau kawin silang. Ya. Nah, apa yang dikawinkan atau apa yang direkombinasi? Ini kalau kita lihat di tahap kedua, maka yang akan di crossover adalah gen 2 dan gen 4. Ya, yang ini dan yang ini. Oke, contohnya eh, untuk crossovernya ini gen 2, ini gen 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gen 2 dan ini gen 4. Misalnya gen 2 itu biner lah ya, atau lebih gampang kita gambar aja. Misalnya gen 2 itu ininya hitam full, terus di sininya gini. Untuk di gen 4 gini, gini. Kita mau mengawinkan antara gen 2 dan gen 4. Kita buat batasnya dulu. Kita buat jadi 2 bagian. Ini bagian 1, ini bagian 2. Ini bagian 1, ini bagian 2. Kayak gini. Ya, jadi gen 2 ada bagian 1 yang ini dan ada bagian 2 untuk gen 2. Lalu saat terjadi crossover ada beberapa cara ya bisa mengawinkan antara bagian 1 dan bagian 2 atau bagian 2 dengan bagian 1. Terus ada juga beberapa cara yang lainnya yang mau kita kawinkan hari ini. Contohnya adalah bagian 1 yang ini dan bagian 2 yang 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini gen 2 bagian 1 atau bikin dulu garis. Ya. Oke, ini bagian 2 kawinkan dengan gen 2, gen 4 bagian 2. Lalu ini diturunkan, kawinkan dengan gen 2 bagian 2. Kayak gini. Nah, kalau kita lihat ini akan menghasilkan gen baru atau individu baru. Ya. Jadi yang ini ke sini dan yang ini sini. Nah, ini menghasilkan child. Ya, children-nya atau child anaknya. Jadi gen 2, gen 4 parent-nya, ini child-nya. Ya, ada 2 child. Oke, itu untuk langkah ketiga. Oke, selanjutnya di langkah keempat adalah mutasi. Oke, di mutasi ini kalau tadi di crossover adalah perbagian, kalau mutasi ini di satu gennya.
ya di genetik itu. Nih, contohnya ilustrasinya seperti ini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini terdiri dari angka biner. Contohnya ini 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, ini akan kita mutasi. Kita siapkan dulu gen baru. Misalnya kita mau atau genetik ini membuat angka random biasanya. Dia akan mengacak mana yang akan dia putar atau akan dia switch. Ya. Tentunya kita mau menukar antara ini dengan ini. Maka mutasi yang akan terjadi ini jadi 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ya, ini di switch kayak gitu. Ya, jadi ini sini, ini ke sini. Dan ini disebut dengan mutated child. Jadi, atau ada juga yang mengatakan mutan ya, juga mutan. Cuman saya kurang setuju dengan mutan atau mutasi child aja. Mutated child. Itu langkah keempat. Ya. Lalu selanjutnya di langkah kelima itu kita mengembalikan mutated child ke populasi ya, atau menggabungkan populasi. Nah, existing yang sekarang, yang genetik yang kita punya, kita balik lagi ke pertama, kita punya gen 1, gen 2, gen 3, dan gen 4 ya. Kan kita punya gen 1, gen 2, gen 3, gen 4. Lalu kita ketambahan 2 nih. Oren dulu. Ya, kita ketambahan 2 ilustrasinya yaitu nah, child 1 dan child 2. Nah, sekarang kita punya 6 ya. Punya 6 individu. Nah, kalau kita tidak eliminasi, maka step iterasi akan bertambah banyak. Nah, maka di sini kita melakukan seleksi. Ya. Jadi kalau tadi kita ulang lagi ke seleksi nomor 2, sini. Ini kan gen yang kita gunakan sebagai parent adalah gen 2 dan gen 4. Nah, gen 1 dan gen 3 tidak kita gunakan karena dia mempunyai fitness value yang di bawah rata-rata ya. Jadi karena yang terbaik adalah gen 2 dan gen 4, maka yang bisa lanjut ke iterasi selanjutnya itu adalah gen 2, gen 4, child 1, dan child 2. Nah, untuk
Bagaimana untuk yang 1 dan gen 3? Kita eliminasi, dihapus. Kayak gitu. Nah, dari sini akan membentuk yang namanya populasi baru. Nah, maka kita akan memiliki populasi baru. Yaitu terdiri dari 4 individu dari gen 2, gen 4, child 1, dan child 2. Kayak gitu. Nah, setelah populasi baru ini terbentuk, dia akan mengulang lagi ke tahapan nomor 2, seleksi lagi. Terus nanti ada crossover lagi, mutasi lagi, dan yang terakhir ada eliminasi lagi. Ya, sampai terbentuk fitness value yang terbaik. Ya, kayak gitu. Oke, Muhammad Fatur. Oke. Oke, jadi itu tahapan-tahapan di algoritma genetik. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Kan teman-teman tanyakan? Atau ya ada yang mau atau bingung gitu teman-teman, bingungnya di mana? Silakan ditanyakan. Untuk yang fitnessnya itu cuman hanya melihat mana yang lebih besar gitu ya. Nanti kita akan praktekkan. Jadi dia itu kayak ngitung. Ya, misalnya gen ini terdiri dari angka biner. Dia mau mencari biner yang tertinggi contohnya. Gitu. Maka dia akan mencari, terus kan dikonvert ke bilangan desimal. Nah, maka di sini, eh, nah yang di sini, yang di bilangan desimal tertinggi yang akan lanjut ke proses selanjutnya. Gitu. Nanti ada contoh kasusnya. Oke oke Pak. Terima kasih. Oke. Oke, kalau pusing berarti bener nggak apa-apa kalau pusing. Oke, itu untuk ilustrasi bagaimana langkah-langkah algoritma genetik. Stop screen. Oke, kita balik lagi ke materi. Oke, tadi gambaran singkatnya ini untuk teori lebih mendalamnya. Oke, tadi udah kita bahas ada fungsi fitness, menentukan bobot setiap kromosom atau individu. Ada nilai fitness, nilai yang diperoleh dari hasil fungsi fitness, dan ada decoding, encoding. Oke, terus yang terakhir ada generasi. Ya, jumlahnya iterasi dalam proses algoritma genetik. Nah, tadi yang kita bahas itu baru generasi pertama. Ya, jadi setelah di-generate, populasinya lalu terbentuk generasi pertama. Itu terdiri dari gen 2, gen 4, child 1, dan child 2. Gitu. Itu baru generasi pertama. Nah, kalau untuk generasi selanjutnya, dia akan melakukan crossover, mutasi lagi, terus seleksi lagi. Dia akan terbentuk generasi kedua, ketiga, keempat, sampai selesai. Atau sampai iterasi yang kita buat, jumlah yang kita buat, itu selesai dieksekusi. Oke, ini gambaran umumnya. Jadi kita bahas ada populasi, ada calculation, ada selection,
ada crossover, mutasi, ini menggabungkan survivor. Kalau semuanya telah udah beres sesuai dengan iterasi yang kita inginkan, baru kita mendapatkan final resultnya. Yaitu ini. Oke, ini tahap pertama yang tadi kita bahas, itu menentukan jumlah populasi dan panjang kromosom atau panjang individu yang akan digunakan. Nah, catatan di sini untuk penentuan jumlah populasi sendiri tidak ada ketentuan pastinya, jadi bebas. Tentu ada plus minusnya. Kalau semakin banyak maka akan menguras memori di komputer teman-teman akan semakin banyak juga. Nah, tetapi semakin besar jumlah populasi akan menghasilkan lebih banyak variasi solusi, sehingga memperbesar kemungkinan untuk mencari solusi terbaik. Tuh. Terus selanjutnya penentuan panjang kromosom atau individu biasanya disesuaikan dengan kasus yang ditangani. Misalnya jika dalam kasus maksimasi atau fungsi maksimal untuk F, X, Y sama dengan 5 kali X dikurang 10 kali Y, maka panjang kromosom adalah 2. Ya, karena ada dua variabel, itu X dan Y, yang akan kita cari nilainya. Kayak contoh lainnya adalah jika kasusnya adalah traveling salesman problem, maka panjang kromosomnya disesuaikan dengan jumlah tempat yang akan dikunjungi. Ya, yang tadi kita bahas, jadi salesman problem itu saat seseorang harus berkunjung ke titik 1 sampai ke titik terakhirnya. Ya, contohnya yaitu harus ke titik ini. Yang berubah. Oke, ada titik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana algoritma ini bisa menentukan jarak terdekat, ya tersingkat. Ini contohnya didapat dari titik A, dia akan ke sini, 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 sini. Oke, ini disebut dengan salesman problem. Oke, kita juga harus menentukan representasi kromosom yang akan digunakan. Ya, ada beberapa representasi yang umum digunakan seperti biner. Jadi kita bahas ya biner. Bisa ada juga bisa integer, ada float, dan ada permutasi. Nah, kayak gini. Biasanya terdiri dari angka biner atau integer. Oke, dan kita harus menentukan kapan proses algoritma genetik ini berhenti. Di sini ada dua cara. Pertama itu dengan threshold pada nilai fitness. Jadi iterasi akan berhenti kalau nilai fitnessnya bernilai 1. Ya. Atau cara kedua, kita batasi dengan penentuan jumlah generasi. Misalnya ulangi sampai dengan generasi ke-10. Jadi itu ada dua cara. Lalu kita juga harus menentukan probabilitas crossover dan probabilitas mutasi. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Nah, ini. Jadi hari ini kita akan bahas langkah-langkahnya di algoritma genetik. Oke, setelah kita menginisiasi populasi, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai fitness untuk setiap kromosom. Dan fungsi fitness bisa bermacam-macam tergantung masalah yang akan diselesaikan. Ya, contohnya kita punya fungsi yang tadi f, x, y sama dengan 5x, 5 dikali x dikurang 10 kali y. Nah, maka caranya kita memasukkan angka untuk x dan y agar mendapatkan nilai maksimum. Lalu ini tahap ketiga selection. Itu penentuan jumlah parent yang akan dipilih lalu akan digunakan.
Yang pertama kita bisa menggunakan random selection, ada tournament selection, dan roulette swell selection. Oke. Jadi ada 3 tipe nih. Ini ilustrasinya. Dia akan mencari yang terbesar. Lalu langkah selanjutnya, langkah keempat adalah crossover. Lakukan dengan 2 individu dan hasilnya ada 2 individu juga. Jadi di 2 kromosom akan menghasilkan 2 kromosom lagi. Ya, jadi ini parent-nya, ini child-nya. Lalu di sini ada dua style, sama ada generational, dan steady state. Ini gambarannya. Ya, jadi kita gunakan adalah general ya. Oke, saat proses inisiasi kita harus menentukan probabilitas crossover. Ini belum kita perdalam. Sebagai info aja. Isinya terdiri dari angka 0 sampai 1. Jadi kalau 1 pasti dia akan melakukan crossover. Kalau di bawah 1 dia bisa jadi melakukan crossover, bisa jadi tidak. Untuk pembelajaran sekarang kita gunakan crossover ya. Kita akan selalu menggunakan crossover. Oke, lalu di sini ada jenis-jenis dari crossover. Ada one point crossover, itu mengganti gen dari satu kromosom atau satu individu untuk membuat individu baru dengan satu titik persimpangan. Misalnya yang di belakang, ini bagian belakang bagian 2 ya, ditukar dengan bagian 2 yang ada di individu bawahnya. Ya, ini di crossover. Lalu yang kedua ada multi point crossover. Itu mengganti gen dari satu kromosom untuk membuat kromosom baru dengan beberapa titik persimpangan. Misalnya ini. Jadi dia nggak semua bagian duanya di switch. Ini cuma beberapa. Lalu yang ketiga ada uniform crossover. Ini tipe yang terakhir, uniform crossover. Ya, jadi dia mah bebas, tidak selalu bagian A dengan bagian A, bagian B dengan bagian B. Jadi, kalau dia mah random. Ya. Oke, ini langkah kelima adalah mutasi. Terus hampir sama sih dengan yang tadi crossover, cuman kalau mutasi itu dilakukan di individu itu atau di kromosom itu. Ya, untuk tipe-tipenya ada one point mutasi. Ya, jadi yang belakang terus kita masukkan yang baru. Ada multi point mutasi. Yang terakhir adalah swap mutation. Ya, ini yang tadi kita praktekkan nih. Ya, kita tukar bagian depan dengan bagian belakang. Oke, dan langkah selanjutnya adalah survivor selection. Untuk mendapatkan populasi lagi untuk iterasi berikutnya. Jadi yang tadi kita dapatkan itu masuk ke bawah, lalu existing itu simpan di atas. Lalu nanti akan ketemu fitness mana yang tertinggi. Dia akan lanjut ke iterasi selanjutnya. Oke, dan ini final. Oke, seperti itu teori dari algoritma genetik. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini, teman-teman? Sebelum kita masuk ke simulasi perhitungan.
Amankah sampai sini? Oke, aman ya. Kita masuk ke simulasi perhitungan algoritma genetik. Oke, kita mau berkenalan dengan boot function. Jadi berapa nilai minimum dari f x, y sama dengan x ditambah 2y dikurang 7 pangkat 2 ditambah 2x ditambah y dikurang 5 pangkat 2. Nah, untuk nilai x itu antara minus 10 sampai angka positif 10. Dan untuk y juga sama antara minus 10 sampai dengan positif 10. Oke, kalau teman-teman mendapatkan masalah seperti ini, metode apa sih yang digunakan untuk menyelesaikannya? Udah pernah belajar di aljabar linier atau kalkulus mungkin. Kalau teman-teman dapat soal seperti ini, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Kita mau mencari nilai minimum. Berarti fungsi f, x, y itu harus bernilai sama dengan 0. Substitusi bukan Pak? Ya, betul. Ya, kita berarti memasukkan angka-angkanya ya. Ada yang tahu jawabannya berapa? Kalau f, x, y untuk formula ini, berapakah nilai x dan y? Kalau matematikanya, berapa sih? Ada yang bisa menghitung? Oke, cara sederhana tadi yang tadi ya, disubstitusi. Oke, Mas Romi. Kita masukkan x sama dengan 1 berapa sih nilainya? Kalau y sama dengan 1 berapa? Ya, mungkin itu udah pernah belajar di kalkulus atau di aljabar linear harus ya. Oke, lanjut aja. Nah, setelah dihitung, ternyata untuk mendapatkan nilai minimum dari fungsi bot itu x-nya bernilai 1 dan y-nya bernilai 3. Ya, jadi kalau kita masukkan x-nya 1, ini berarti 1 ditambah 2, y-nya berarti 3. Ya, 3 dari sini. Nih, kurang 7 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 tambah 3 kurang 5 pangkat 2. Maka akan mendapatkan hasil 0. Karena ini adalah fungsi minimum. Kayak gitu. Nah, itu kan kita gunakan cara manualnya ya. Bagaimana kita menggunakan algoritma genetik untuk pemecahan kasus ini. Oke, pertama kita buat dulu pseudocode-nya ya. Pseudocode algoritma genetik. Yang pertama ada encode, solusi untuk kromosom. Lalu kita definisikan masalahnya. Atau fitness function fx-nya berapa. Atau formula yang ini ya. Ya, terus kita buat populasi awal. Yang generate the initial population. Terus kita tentukan N-nya. Ada berapa kromosom. Ya, yang ini N kromosom. Lalu yang keempat, kita berikan nilai untuk probabilitas crossover. Ini pasti bernilai 1 dulu untuk sekarang. Terus probabilitas mutasi,
dan ada berapa generasi. Di sini lakukan iterasi sejumlah generasi yang akan kita buat. Ini perulangan, lalu ada seleksi, crossover, mutasi. Ini ada kombinasi dari semua kromosom, terus ada sorting dan eliminasi. Yang terakhir, kalau semua iterasi sudah selesai, maka decode the best chromosome into final solution. Ya, maka kromosom terbaik yang akan masuk ke dalam final solusi. Oke, mari kita gunakan algoritma genetik untuk pemecahan masalah fitness function. Oke, maka di situ ada dua kromosom ya, yaitu X dan Y. Lalu ini adalah soalnya, fitness functionnya. Lalu di sini kita menentukan ada 5 kromosom yang akan kita buat. Ya, di populasi berarti ada 5 kromosom. Lalu ini ada PC atau probabilitas crossover, ada PM, probabilitas mutasi, dan G, berarti di sini ada 3 generasi nih akan kita create. Oke, lalu untuk seleksi, kita akan gunakan random selection. Itu kita menggabungkan dua individu atau 2 kromosom. Lalu untuk crossover-nya akan mencari nilai rata-rata dari 2 kromosom yang tadi diseleksi atau dikawinkan. Lalu untuk proses mutasi, kita akan menambahkan gen random antara -1 dan 1. Di sini ada catatan, kalau X dan Y itu kurang lebih dari -10 dan kurang dari +10. Oke, di sini ada contoh crossover. Misalnya kita punya 2 individu. Ya, kita punya -5,7 dan 7,3. Kita akan mencari rata-ratanya. Ya, maka akan terbentuk kromosom baru atau individu baru yaitu 1,2. Lalu contoh dari mutasi, ini kita punya satu individu yaitu terdiri dari -5 atau 2 individu, -5 dan -1. Kita akan menambahkan angka random sesuai dengan kita tentukan yaitu antara -1 sampai 1. Ini tergenerate otomatis dan acak ya, random. Jadi kalau ditanya dari mana 0,47 itu acak ya. Dan 0,81 juga acak. Dan ini akan menghasilkan child baru. Ya, 4,53 dan -0,19. Oke, itu untuk contoh dari crossover dan mutasi. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Oke, di generasi pertama kita akan mengenerate populasi awal. Ya, sini akan ada 5 kromosom. Nah, lalu di sini nilai X dan Y akan di-generate secara acak. Lalu dihitung fitness value-nya. Dan dari mana angka ini? Fitness value itu angka X yang ini dimasukkan ke dalam fungsi yang ini. Ya, nanti akan menghasilkan nilai fitness-nya. Ya, dia menghasilkan 323,29. Nah, karena kita mau mencari nilai minimum, maka nilai fitness terkecil yang akan kita gunakan ya. Makin kecil maka semakin bagus. Oke, jadi yang pertama kita generate populasi awal. Lalu kita gunakan seleksi. Di sini dilakukan seleksi random ya. Ini mengawinkan antara kromosom 2 dan kromosom 3.
5 dan 4, dan selanjutnya. Dan sampai terakhir 5 dan 2. Nah, lalu kita gunakan crossover. Ya, dan crossover itu sesuai dengan yang tadi kita deskripsikan di sini. Dia akan mencari rata-rata dari 2 kromosom. Ya. Contohnya di sini untuk membuat crossover yang pertama, ganti warnanya. Kromosom yang ini, dia akan mencari rata-rata antara X yang di 2, ya, X yang di 2 di sini, dengan X yang ada di kromosom 3 di sini. Ia akan menghasilkan X 0,97. Sama untuk menghitung Y dan sampai dengan crossover yang terakhir. Lalu kita hitung fitness value-nya. Ya, caranya sama, memasukkan nilai X dan Y ke dalam fungsi yang kita tentukan tadi. Setelah crossover, tahap selanjutnya adalah mutasi. Ya, jadi dari X ini kita tambahkan X acak. Misalnya dalam ini kita masukkan minus 0,71 dan Y acak 0,43. Lalu kita hitung juga fitness value-nya berapa nilainya. Saya kan beragam ya, ini fitness yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Oke, tahap selanjutnya adalah menggabungkan semua populasi. Nah, populasi 1 sampai 5 ini adalah populasi pertama, populasi awal yang ini. Lalu ganti. Oke. Lalu 6 sampai 10 ini adalah hasil dari crossover. 11 sampai 15 ini hasil dari mutasi. Gitu, dari sini kan kelihatan ya fitness yang terkecil itu yang mana. Maka selanjutnya adalah tahapan seleksi. Yang masuk ke populasi baru adalah fitness terkecil. Ya, karena kita mencari nilai minimum. Nah, dari 15 ini yang masuk ke tahap selanjutnya atau masuk ke iterasi selanjutnya adalah fitness value terkecil. Nah, didapatkan yang pertama yang terkecil adalah 50,51. Nah, berarti individu ini masuk ke selanjutnya. Ini ya. Terus 65,14, 74,13, 80,41, 83,20. Dan data selain dari kelima ini akan dihapus. Ya, akan dibuang gitu. Itu karena pembuatnya terinspirasi dari teori evolusi. Siapa yang kuat, siapa yang terbagus, dia akan terus bertahan. Gitu. Ini untuk generasi pertama. Nah, karena tadi kita tentukan ada 3 generasi, Kak, populasi baru ini akan masuk ke generasi kedua. Dia akan menjadi populasi baru di generasi kedua, lalu akan lagi seleksi, crossover, mutasi, terus menggabungan populasi, dan terakhir itu ada seleksi. Jadi fitness yang terkecil yang bisa masuk ke generasi selanjutnya. Ya, kita dapatkan di sini 1,25 nih terkecilnya. Sebelumnya terkecil 50,51, sekarang terkecilnya 1,25. Lalu generasi ketiga, ini generasi terakhir. Itu ini diambil dari sini ya, dari populasi kedua. Terus menjadi populasi baru di generasi ketiga. Sudah sama prosesnya, seleksi, crossover, mutasi, penggabungan populasi. Nah, di sini kita mendapatkan fitness terkecil, ya, itu 0,9 dengan X 1,11 dan Y 2,80. Ini beda tipis ya. Kalau tadi X-nya 1,
terus Y-nya 3. Kalau menggunakan algoritma genetik yang dilakukan dengan 3 iterasi, kita mendapatkan fitness 0,09 ya. Bisa jadi kalau kita ulang 20 kali, bisa jadi hasilnya akan benar ya. Jadi X-nya 1 dan Y-nya 3. Oke, maka kita dapat rangkum di sini evolusi dari populasi. Pertama ini populasi awalnya. Ini nilai terbesar, nilai terkecil adalah 50,51. Terus ini generasi pertama, nilai terkecil masih sama 50,51. Lalu di generasi kedua itu berubah menjadi 1,25 yang terkecil. Dan generasi ketiga itu fitnessnya 0,09. Dan jadi generasi ketiga kita mendapatkan solusi terbaik dengan X sama dengan 1,11 dan Y sama dengan 2,80. Oke, seperti itu cara perhitungannya dari algoritma genetik. Oke, di sini ada berapa bacaan. Kalau teman-teman mau eksplor lebih jauh lagi, ya, salah, hapus dulu. Sorry, kan masih ada. Jadi pakai ini aja, genetic algorithm for traveling salesman problem. Ini kalau mau eksplor lebih jauh lagi, cuman ini Java ya. Oke, itu untuk perhitungan secara manualnya. Ada yang mau tanyakan sampai sini, teman-teman? Mohon izin Pak. Izin Pak. Tadi udah absen belum ya Pak? Bibi.
Abdurrahman Hakim, tidak ada. Ali Usman, Edi Rasidi, Iya dia Pak. Habibi, Ilham Hamdi, Hadir Pak. Ilham Pak. Hadir Pak. oke. Ita Krisnawati, Hadir, Pak. Holis, Hadir, Pak. Mufid, Hadir Pak. Ponsianus, Hadir, Pak. Romi, Hadir, Pak. Yunisara, Henry Taswin, Hadir, hadir Pak. Hisham, Hadir, Pak. Lamdes, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Yudi Kurniawan, Muhammad Faturozi, Dia live duluan, Pak. Ada kerjaan. Udah ada di chat. oke. Oki Alfian, Hadir, Pak. Toto Wahyudi, Contoh hadir, Pak. oke. Oke, kita lanjut di praktik ya. Oke, untuk praktik menggunakan Python, saya udah buatkan satu link. Silakan diakses, diduplikat dulu ya. Kalau mau eksekusi. Oke, jadi ini implementasinya di Python. Oke, kita mau mencari fungsi minimum dari f x, y sama dengan x tambah 2x kurang 7 pangkat 2 ditambah 2x tambah y dikurang 5 pangkat 2. Di mana x dan y itu lebih dari minus 10 dan kurang dari angka 10. Oke, seperti biasa kita import NumPy dan Pandas. Lalu di sini kita buat fungsi nilai terkecil adalah minus 10 dan nilai terbesar adalah 10. Di sini kita ada dua kromosom ya, tanda X dan Y. Ada dua kromosom. Nah, lalu di sini kita membuat populasinya ada 100. Ya, 100 populasi. Kalau tadi kita praktik itu ada 5. Kalau di sini kita ada 100. Ini bisa diotak-atik nanti sama teman-teman. Terus ini probabilitas crossover 1 dan probabilitas mutasi 1. Terus di sini kita mau mengenerate sebanyak 3 generasi. Ya, maksimum generasi 3. Ini fungsi untuk membuat populasi secara acak. Population. Lalu ini untuk menghitung fitnessnya. Jadi X dan Y kita masukkan ke dalam fungsi. Lalu ini random selection. Kita menggabungkan posisi mana dengan posisi mana.
Ini fungsi untuk crossover. Dan ini fungsi untuk mutasi. Oke, jadi di copy terus di switch. Terus dimasukkan angka antara 1 sampai antara apa tadi itu? Antara -1 sampai 1. Lalu kita gabungkan semua, kombinasikan. Jadi yang populasi awal ditambah populasi crossover dan populasi mutasi kita gabungkan. Lalu kita sorting berdasarkan fitness value tertinggi. Kalau ini minimum berarti fitness value terendah. Lalu kita eliminasi, kita hanya mengambil fitness terbaik atau nilai terbaik. Ini untuk menjalankannya. Oke, kita di sini membuat tiga generasi. Oke, ini generasi pertama. Kita masih belum mendapatkan X1 dan Y3. Belum mendapatkan. Terus ini generasi pertama. Ini populasi awal ya, populasi awal. Terus ini generasi pertama, kita belum mendapatkan. Terus di generasi kedua, kita juga belum mendapatkan. Aktivitasnya masih 0,16. Sampai generasi ketiga kita baru mendapatkan X-nya 0,8110 dan Y-nya 3,136. Nah, coba kalau kita rubah, kita mau hitung sampai generasi ke 20. Ya 20. Oke, kita masih belum mendapatkan. Ini udah mulai mendekati nih. Coba kita tambah lagi generasinya sampai 50 kali. 50 kali iterasi. Oke, di sini udah mendapatkan X1 dan Y3 mulai dari iterasi ke-25. Baru kita mendapatkan fitness terbaik dengan X1 dan Y3. Gitu. Itu implementasi algoritma genetik di Python. Silakan bisa dieksplor lebih jauh ya, teman-teman. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Oke, sepertinya cukup ya. Kita sudah bahas mengenai teorinya, lalu praktik di Python-nya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini
bisa untuk kita semua. Saya tutup kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.